된다네. 내 자네 쓰임새를 널 그러시고 그렇습니다. 더 말해. 내 어찌 안심할 수 있겠나? Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Time Sleep Dr. Jin. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-7, silakan nonton dulu. Linknya sudah saya siapkan di kolom komentar. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang datang ke masa Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Pada malam hari, Tabib Jin datang kembali pulang dan sudah ditunggu oleh Ibu Yongre. Lalu Ibu Yongre menyuruh Tabib Jin untuk tidak lagi tinggal di rumah mereka karena Yongre akan segera menikah. Saat itu Yongre berbicara dengan ibunya dan Yongwi bahwasannya Yongre tidak mau menikah cepat dengan Kyung Tak. Namun di situ Ibu Yongre menjelaskan tentang keadaan keluarganya saat ini. Kemudian setelah selesai, Ibu Yongre pergi dari tempat itu. 그것이 두렵습니다, 어머니. 네가 날 으로 만드는 일이다. 그 집안에 내가 그를 볼 수 있지 않겠느냐. 애의 마음을 그리. Saat pagi tiba, Tabib Jin berpamitan dengan keluarganya Yongre dan sangat berterima kasih karena sudah diberikan tempat tinggal sementara di situ. Saat itu Yongre berbicara dengan Tabib Jin dan membicarakan tentang dunia yang lain. Namun saat itu Tabib Jin langsung memotong pembicaraan itu dan mengucapkan selamat atas pernikahannya. Saat itu di balai pengobatan banyak masyarakat yang berebut untuk mendapatkan obat buatan dari Tabib Jin. Kemudian Tabib Jin menjelaskan bahwa obat itu akan diberikan kepada pasien yang sangat-sangat membutuhkan dan tidak mengenal kasta bangsawan ataupun rakyat biasa. Lalu scene berpindah di mana Kyung Tak mengajak Yongre jalan-jalan dan mengobrol. Namun Yongre merasa tidak begitu senang dengan itu. Kemudian Kyung Tak menunjukkan sesuatu ke Yongre, yaitu ukiran nama Yongre pada sebuah batu. Namun wajah Yongre tetap muram. 비가 오나 눈이 오나 하루도 걷 영원히 기다 내게 Lalu di Gibang, Yongwi sedang berbincang dengan Pangeran Leha. Pangeran Leha menawarkan Yongwi untuk bekerja sama untuk meruntuhkan kekuasaan yang sedang dikuasai oleh Tuan Kim. Saat itu tiba-tiba Chong Hong datang dan membuat Yongwi kurang nyaman. Dan Yongwi tidak menjawab tentang tawaran yang Pangeran Leha tawarkan. Saat pagi hari, Tabib Jin dan juga Tabib Beo sedang akan melakukan pembedahan terhadap istrinya Tuan Li. Namun Tuan Li tiba-tiba datang dan memarahi istrinya karena yang mengurus istrinya bukan tabib kerajaan. Kemudian Tabib Jin dan Tabib Beo dipaksa keluar oleh Tuan Li. Di sini istri Tuan Li menangis dan meminta maaf karena akan melakukan itu. Dirinya takut akan kehilangan Tuan Li jika tumornya terus berkembang pada lehernya. Kemudian hati Tuan Li pun tersentuh dengan ucapan istrinya. Lalu saat itu Tabib Jin dan Tabib Beo akan diberi hukuman oleh anak buah Tuan Li. Kemudian Pangeran Leha pun bergerak untuk menemui Tuan Li. Namun Tuan Li yang keluar sendiri dan menanyakan apakah Tabib Jin dapat menyembuhkan istrinya. Lalu dijawab bisa
dengan mantap. Kemudian operasi pun dilakukan oleh tabib Jin dan tabib Heo untuk mengeluarkan tumor tersebut dari leher istri Tuan Li. 종양의 경계선이 선명하다. 약해서 힘들던데? 집중하세요. Setelah selesai, tabib Jin dan Pangeran Leha berjalan pulang sambil berbincang-bincang. Jika tabib Jin diundang untuk menemui Ibu Suri. Di tempat tabib kerajaan, dirinya mendapat informasi tentang perkembangan balai pengobatan, lalu membayar informan tersebut. Di Gibang, ternyata Yongwi dan Kyungtak sedang mengobrol masalah pernikahan Kyungtak dengan adiknya. Di sini Yongwi meminta kepada Kyungtak untuk selalu melindungi Yongre, dan Kyungtak pun berjanji akan selalu melindungi Yongre, walaupun nyawanya sebagai taruhan. Kemudian Chong Hong datang dan memberitahu ada Pangeran Leha dan tabib Jin. Lalu Kyungtak menyuruh mereka untuk bergabung. Namun ternyata di sini ada sedikit perselisihan antara Kyungtak dan juga tabib Jin. Kemudian saat itu tabib Jin langsung akan meninggalkan tempat tersebut. 할인소에 환자들이 많습니다. 약도 제 집에 외간 사내가 있는 것이 야, 자네에게도 생명의 은인이나 다름없지 않은가? 곧 네 사람이 될 여인이 있는 곳입니다. Namun saat tabib Jin akan keluar, dia ditanyai oleh Kyungtak tentang asalnya di mana. Namun tabib Jin berbalik bertanya apakah dirinya mampu membuat Yongre bahagia dan meminta Kyungtak untuk selalu membuat Yongre bahagia. Kemudian tabib Jin pun keluar. Saat di luar, dirinya ditemui oleh Chong Hong. Dan Chong Hong mengatakan jika tabib Jin dekat dengan Yongre akan membahayakan Yongre. Lalu tabib Jin menanyakan maksud dari perkataan Chong Hong. Saat itu tiba-tiba salah satu Gisaeng memberitahu bahwa ada bawahannya Tuan Li datang mencari tabib Jin. Saat Yongwi sampai rumah, dirinya bertemu dengan Yongre yang akan pergi dari rumah itu. Lalu Yongre menjelaskan bahwa dirinya tertarik dengan tabib Jin dan Yongwi tidak memperbolehkannya. Namun Yongre mengatakan bahwa akan melupakan tabib Jin dan memulangkan pakaiannya yang tertinggal. Lalu Shin berpindah di kediamannya Tuan Li. Di sini istrinya Tuan Li sedang terinfeksi pada saat pembedahan yang kemarin. Tabib Jin keluar dari tempat itu untuk mengambil obat yang ada di balai pengobatan. Saat Yongre datang ke balai pengobatan, dirinya melihat tempat untuk pembuatan obatnya terbakar karena dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Yongre pun mengingat tempat yang terbakar itu adalah tempat pembuatan obat. Dirinya langsung memasuki tempat tersebut dan ternyata malah kejatuhan balok kayu yang terbakar. Untung ada tabib Jin yang datang sehingga Yongre dapat diselamatkan dari kebakaran tersebut. Yongre membawa satu mangkok obat saja. Saat itu tabib Jin langsung mengobati Yongre. Saat itu Kyungtak bersama pasukannya datang ke balai pengobatan. Kemudian Kyungtak masuk ke dalam ruangan yang dimana Yongre sedang diobati oleh tabib Jin. Di sini Kyungtak emosi kepada tabib Jin karena membuat Yongre terkena musibah. Namun Yongre menyanggah itu. Saat pagi tiba, Pangeran Leha datang dan menanyakan tentang obat itu. Yongre sedang diobati oleh tabib Jin. Namun Pangeran Leha datang dan memberitahu jika istri Tuan Li keadaannya semakin memburuk. Kemudian tabib Jin keluar dari ruangan tersebut yang diikuti oleh Pangeran Leha. Di sini Pangeran Leha sangat was-was dengan keadaan istri Tuan Li karena nyawanya juga terancam jika terjadi apa-apa dengan istri Tuan Li.
Di sini tabib jin memberitahu jika masih ada satu obat yang dapat diselamatkan, dan Pangeran Leha pun gembira. Namun tabib jin memberitahu jika Yongre juga sangat membutuhkannya, karena obat tersebut Yongre yang telah menyelamatkannya. Tabib jin pun berbicara dengan Yongre, dan Yongre menyuruh tabib jin untuk menggunakan obat itu untuk istri Tuan Li, karena dirinya dapat menahan sakit dan sakitnya sudah mulai berangsur sembuh. Yongre menyuruh tabib jin untuk segera menyelamatkan istri Tuan Li. Kemudian tabib jin pun pergi dari situ. Saat sampai di kediaman Tuan Li, tabib jin pun langsung memberikan obatnya. Lalu Tuan Li menanyakan apakah obat yang dibuat oleh tabib jin itu aman dari kebakaran. Namun tabib jin berbicara jika itu adalah obat yang terakhir. Hal ini membuat Tuan Li khawatir jika istrinya membutuhkan obat itu lagi. Namun tabib jin menenangkannya karena dirinya akan segera membuat obat yang baru. Saat tabib jin keluar dan sedang berbincang dengan Pangeran Leha, tiba-tiba datang orang dari balai pengobatan yang mengabarkan jika Yongre dibawa ibunya pulang untuk dirawat di rumahnya sendiri. Kemudian Tuan Kim ternyata sedang memperbincangkan istri Tuan Li yang mempunyai tumor, dan juga tabib jin yang sukses membuang tumor tersebut. Di sini tabib kerajaan juga mengatakan jika Tuan Li adalah keponakan kesayangan dari Ibu Suri. Daegun sangat kaget jika di tempat itu ada Pangeran Leha juga. Tuan Kim menyimpulkan jika Pangeran Leha sedang mendekati Ibu Suri melalui Tuan Li dan membuat terkesan Ibu Suri dengan teknik pengobatan dari tabib jin. Saat tabib jin datang ke rumah Yongre, ternyata diusir oleh ibunya dan tidak diperbolehkan tabib jin untuk datang lagi ke rumahnya. Namun pada saat itu ART-nya memberitahu kondisi Yongre sudah sangat menggigil. Kemudian ibu Yongre masuk ke kamarnya. Pada saat itu tabib jin datang dan menyuruh ibunya mencopot baju luarnya supaya bisa melihat lukanya. Namun pada saat dicek ternyata sudah terinfeksi. Kemudian tabib jin meminta tolong untuk ke balai pengobatan. Di balai pengobatan ternyata Kyung Tak dan anak buahnya sedang mengecek tempat kebakaran tersebut dan mencari tersangka yang membakar balai tersebut. Kyung Tak mencurigai tabib Heo, lalu menyuruh anak buahnya untuk menutup akses jalan supaya tidak ada yang keluar dari ibu kota. Kyung Tak yang mengetahui itu langsung datang ke rumah Yongre bersama ART-nya. Kemudian Kyung Tak memarahi tabib jin karena obat yang Yongre selamatkan malah digunakan untuk orang lain. Di sini Kyung Tak memohon untuk menyelamatkan Yongre, jika tidak nyawanya taruhannya. Di tempat lain, Jopal dan anak buahnya sedang melihat tabib Heo yang sedang dipukuli. Kemudian Jopal mencoba memberhentikan orang-orang tersebut. Namun Jin langsung berpindah di mana Yongre sedang dirawat oleh tabib jin. Dan tabib jin menyesali jika dirinya mempunyai penisilin maka akan bisa menolong Yongre. Namun tiba-tiba anak buah Jopal membawa tabib Heo ke rumah Yongre. Tabib Heo membawa penisilin dan tabib Heo menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian Kyung Tak datang ke tempat itu dan akan menangkap tabib Heo. Namun tabib jin bilang jika tabib Heo telah menyelamatkan Yongre karena telah membawa obatnya. Kemudian tabib jin memberikan obat tersebut kepada Yongre dan Kyung Tak pun berterima kasih kepada tabib jin. Lalu memberitahu jika akan mempercepat pernikahannya supaya Yongre bisa cepat menjadi istrinya dan dirinya bisa menjaga Yongre sepenuhnya. Serta meminta tabib jin untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi di depan Yongre. Lalu Kyung Tak menjawab pertanyaan tabib jin pada saat di rumah Gibang itu.
Lalu scene berpindah di tempat Gibang. Di sini Daegun sedang abok berat dan dipengaruhi oleh tabib kerajaan untuk membunuh Pangeran Leha dan juga tabib Jin karena telah mengancam klan Kim Andong. 푸는 것보다 잘라버리는 것이 정치인뿐이겠소. Di luar ternyata Chong Hong sedang mendengar obrolan mereka. Tabib Jin mengingat perkataan dari Kyung Tak dan berusaha pulang untuk menemui Mina. Pada saat yang bersamaan, ternyata Pangeran Leha dan Tabib Jin benar-benar dipanggil untuk menemui Ibu Suri. Tetapi ternyata pada saat itu Pangeran Leha akan memberitahu Tabib Jin dirinya dihadang oleh dua orang yang tidak dikenal dan akan membunuhnya. Lalu tiba-tiba ada yang menyelamatkannya dan ternyata itu adalah Yongwi. Di tempat lain, ternyata Tabib Jin juga akan dibunuh oleh orang di situ. Di tempat lain, ternyata Tabib Jin akan dibunuh oleh orang di situ. Kemudian terjadilah kejar-kejaran, dan ternyata Tabib Jin diselamatkan oleh Yongri. Di Gibang, ternyata Yongwi memberitahu jika mereka berdua akan merubah masa depan Joseon. Makanya dirinya menyelamatkan Pangeran Leha dan memberitahu jika yang menyuruh untuk membunuh Pangeran Leha adalah Daegun. 김대균이요. 김대균? Namun Tabib Jin kesal dengan Yongri karena menyelamatkan dirinya, tetapi dengan keadaan yang belum pulih benar. Namun Yongri bilang jika dirinya hanya memikirkan keselamatan Tabib Jin dan tidak memikirkan hal lain. Tetapi Tabib Jin menyuruh Yongri untuk pulang dan bilang jika dirinya akan pergi dan juga memberitahu jika dirinya datang dari dunia yang berbeda, yaitu dari masa depan yang sangat jauh. Pada pagi hari, ternyata Pangeran Leha datang ke kediaman Ibu Suri seorang diri dan tidak ditemani oleh Tabib Jin. Setelah Pangeran Leha memberi hormat kepada Ibu Suri, lalu film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya.